Selamat pagi buat anak-anak kami semuanya. Sekarang kita melanjutkan materi pembelajaran kita pada mata pelajaran konstruksi utilitas gedung kelas 11 DPIB atau desain pemodelan informasi bangunan. Dengan lanjutan materi yang kita bahas adalah menganalisis proyeksi piktorial dalam gambar bangunan. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama adalah menganalisis proyeksi piktorial dalam gambar bangunan. Pengertian dan fungsi gambar proyeksi piktorial. Proyeksi piktorial merupakan cara menggambar benda yang mendekati bentuk sebenarnya secara 3 dimensi melalui pandangan tunggal. Proyeksi piktorial sangat bermanfaat untuk menjelaskan bentuk suatu benda secara nyata. Itu yang dimaksud dengan proyeksi piktorial, yaitu cara menggambarnya ini mendekati bentuk yang sebenarnya secara 3 dimensi. Contohnya ada yang kita buat sesuatu atau yang kita gambar sesuatu benda, gambar yang kita buat itu hampir mendekati yang sebenarnya karena kita menggambar dalam bentuk 3 dimensi. Proyeksi piktorial digunakan untuk mengubah bentuk 2 dimensi perencanaan ke 3 dimensi sehingga memudahkan dalam membaca gambar. Jadi di dalam gambar proyeksi piktorial ini dia digunakan pada saat mengubah bentuk dari 2 dimensi perencanaan ke bentuk 3 dimensi, yang mana tujuannya untuk mempermudah seseorang dalam membaca gambar. Itu keuntungan kita juga menggunakan proyeksi piktorial ini. Kemudian yang kedua adalah macam proyeksi piktorial. Setelah kita mengetahui pengertiannya, proyeksi piktorial ini juga memiliki macam. Proyeksi piktorial pada gambar teknik disajikan dalam beberapa jenis, antara lain proyeksi aksonometri, proyeksi miring, dan perspektif. Untuk lebih jelasnya, berikut ini penjelasan ketiganya. Yang bagian A adalah proyeksi aksonometri. Proyeksi aksonometri adalah proyeksi menggambar benda dengan ketentuan sudut proyeksi dan skala pemendekan yang telah ditetapkan. Aksonometri merupakan salah satu modifikasi penggambaran satu benda yang berskala. Perlu kita garis bawahi di sini, dalam proyeksi aksonometri ini ada 2 yang perlu kita ketahui dengan ketentuan. Yang pertama itu adalah sudut proyeksinya dan yang kedua adalah skalanya. Itu kalau kita berbicara mengenai proyeksi aksonometri. Sekali lagi, 2 hal yang kita ketahui atau ketentuannya di dalam proyeksi aksonometri. Yang pertama adalah sudut proyeksinya dan juga skalanya. Kemudian ada beberapa jenis penggambaran aksonometri, yaitu isometri, dimetri, dan trimetri. Itu di dalam penggambaran aksonometri. Kemudian bagian B, proyeksi miring. Proyeksi miring yakni menggambarkan proyeksi benda dengan ketentuan skala pemendekan untuk 2 sumbu, misalnya ke arah sumbu X dan Y adalah 1:1. Jadi kalau kita berbicara mengenai proyeksi miring ini, perlu kita garis bawahi di sini di dalam proyeksi miring adalah skala. Berbeda mereka tadi proyeksi aksonometri. Kalau aksonometri tadi ada 2 hal yang jadi ketentuan yang utama, itu adalah dari sudut proyeksinya dan juga skalanya. Tapi kalau proyeksi miring ini ketentuannya itu adalah dari skalanya. Kemudian bagian C atau ketiga adalah proyeksi perspektif.
Proyeksi perspektif merupakan proyeksi terhadap suatu benda yang mendekati kenyataan, yaitu proyeksi yang memiliki garis-garis pandangan atau garis proyeksi dipusatkan pada satu atau beberapa titik. Itu yang dimaksud dengan proyeksi perspektif. Dia mengatakan bahwa proyeksi perspektif adalah proyeksi terhadap suatu benda yang mendekati kenyataan, yaitu proyeksi yang memiliki garis-garis pandang. Maksudnya di sini garis-garis pandang atau dia ada beberapa titik nanti. Makanya nanti ada yang namanya perspektif 1 titik hilang, kemudian perspektif 2 titik hilang, dan juga perspektif 3 titik hilang. Proyeksi perspektif digambarkan dengan 3 cara, itu yang saya jelaskan tadi: 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan juga 3 titik hilang. Itu kalau proyeksi perspektif. Selanjutnya, yang ketiga adalah proyeksi piktorial pada gambar bangunan. Proyeksi piktorial yang sering digunakan pada gambar bangunan yaitu proyeksi aksonometri dan proyeksi perspektif. Jadi di dalam proyeksi piktorial ini yang sering digunakan pada gambar bangunan ada 2. Yang pertama itu adalah proyeksi aksonometri dan yang kedua adalah proyeksi perspektif. Yang pertama, proyeksi aksonometri. Gambar aksonometri berguna untuk lebih menjelaskan bentuk suatu bangunan, baik itu bentuk bangunan seutuhnya atau disebut gambar denah, gambar tampak potongan bangunan yang memperlihatkan struktur atau interiornya, maupun detail bagian bangunan dan skema utilitas suatu bangunan. Itu kegunaan dari gambar aksonometri. Contoh gambar aksonometri berikut ada salah satu contoh gambar dari aksonometri. Ini gambar aksonometri dan ada bagian-bagian dalam penggambarannya tadi. Di dalam aksonometri ada trimetri, kemudian dimetri, dan juga isometri. Itu contoh gambar aksonometri. Kemudian yang bagian kedua atau bagian B-nya adalah proyeksi perspektif. Gambar perspektif dalam teknik bangunan sering digunakan untuk menggambarkan desain interior suatu ruangan maupun desain eksterior. Jadi gambar perspektif ini sering digunakan di dalam menggambar di dalam teknik bangunan, baik itu desain interior. Maksudnya di situ desain interior itu adalah bagian di dalam bangunan tersebut dan di dalam ruangan tersebut, maupun desain eksterior. Maksudnya di sini desain eksterior itu adalah bagian bangunan itu yang posisinya berada di luar atau bukan di dalam, keberadaannya itu adalah di luar. Berikut ini salah satu contoh gambar dari proyeksi perspektif. Tadi saya mengatakan bahwa proyeksi perspektif itu ada 3, ada 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Kebetulan contoh gambar yang saya ambil di sini adalah perspektif 2 titik hilang. Berikut salah satu gambarnya, dan gambar ini adalah gambar desain eksterior atau posisi keberadaan di luar bangunan. Kita bisa melihat secara bersama bagaimana salah satu contoh dari proyeksi perspektif. Baik, sekian saja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Saya sapa kita kembali. Selamat pagi. Ya Aho.